Ya, ini materi buat besok, barangkali ada yang mau nyampein materinya. Ini slide pertama, selamat datang orang tua siswa. Lanjut ke berikutnya adalah agenda. Agenda di sini kita fokusnya di dua, satu kurikulum Al Irsyad, yang kedua Al Irsyad Edu. Kalau yang ini kan sama Pak Asep ya. Ini sama Pak Asep. Berarti kita duain aja kurikulum Al Irsyad dan Al Irsyad Edu. Nah, kita fokus slide ketiga. Al Irsyad ingin mewujudkan secara sempurna proses pembelajaran terbaik untuk setiap murid secara jelas dan terukur. Jadi kuncinya ada di sini, jelas dan terukur. Nah, gimana supaya jelas dan terukur? Masuk di slide berikutnya. Nah, Al Irsyad itu punya kurikulum namanya Tri Learning Concept. Di mana Tri Learning Concept ini untuk TK, SD, SMP, dan SMA. Ya utamanya sih buat SD sampai SMA. Dimana punya tagline yang pertama adalah Manner Before Knowledge. Dimana Manner Before Knowledge itu kita perkuat di SD dan di SMP. Jadi Manner Before Knowledge. Tapi ketika di SMA, tagline-nya berubah menjadi Knowledge for Future. Karena kita udah fokusnya ke kampus. Nah, Tri Learning Concept itu seperti apa? Namanya juga Tri Learning Concept, artinya ada 3. 1 karakter, 2 ini tentang basic-basican, yang ketiga tentang spesialisasi. Basic itu kebagi 3, ada basic knowledge, basic skill, dan basic language. Basic knowledge itu tahfidz. Satu lagi itu math mapping. Basic skill itu 7C, basic language itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Spesialisasi itu ekskul. Nah, itu diterangin di slide berikutnya. Nah, ini tentang adab yang pertama. Yang kedua tentang basic ya ini. Yaitu TTK, math mapping, basic skill tentang worksheet. Ini basic language, bahasa Inggris, bahasa Arab. Spesialisasi itu ekskul sama binpres. Nah, ini semua yang ada di SD, SMP, SMA, semua pakainya ini Tri Learning Concept. Nah, diharapkan output ya levelnya tuh semakin lama makin meningkat sesuai jenjangnya dari mulai TKA sampai terakhir adalah level 10. Nah, karakter Islami, ya ini terkait adab guru, adab murid, pembiasan sesuai Quran dan hadis, penguatan kebiasaan dan pemantauan karakter. Itu tinggal dijelasin aja kayak biasa. Nah, basic knowledge. Basic knowledge ini untuk TK dia lulus tartili dan tahfidz untuk SD, SMP, SMA adalah plus 3 juz. Tapi plus 3 juz di sini kita tidak terlalu konsen. Jadi di sini hanya targetan biasa saja. Tidak harus dikejar plus 3 juz karena fokus kita adalah ke SNBT atau UTBK gitu. Nah, math mapping untuk SD harus beres 17 seri, SMP tambahannya 5 seri, dan untuk SMA kita fokus yang pertama adalah pemantapan pra SNBT. Nah, ini. Jadi kalau di SD SMP ini bentuknya math mapping, di SMA itu namanya pemantapan pra SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes atau nama lainnya UTBK. Nah, waktu kemarin mulai di Waktu kemarin mulai di 4 pertemuan sebelum masuk. Ini hasilnya, kita ngecek tahfidz dan ngecek tartili juga. Nah, tahfidz ini capaian anak-anaknya juz 30 ada 8 orang sampai juz 5 ada 1 orang. Untuk tartili bacaannya rata-rata sudah masuk di tahsin. Nah, itu untuk tahfidz dan tartili. Gimana untuk math mappingnya? Nah, math mappingnya atau kemampuan mereka berhitung itu kemarin sudah dipetakan juga. Hasilnya untuk operasi hitung campuran rata-ratanya di 31, bilangan bulat rata-rata di 78, pecahan rata-rata di 10, teknik berhitung rata-rata masih di 26. Jadi bisa dilihat mereka kuatnya di bilangan bulat. Jadi yang nanti akan diperbaiki adalah operasi hitung campuran, pecahan, dan juga teknik berhitung. Itu yang akan ditingkatkan. Lalu yang kedua adalah basic skill. Nah, kalau di SD SMP kita fokus di sini nih.
Ini SD SMP. Pembentukan karakter ada di sini SD SMP. Tapi di SMA kita fokusnya lebih banyak ke konten karena kita mau fokus ke UTBK. Jadi untuk pembelajaran yang lainnya terkait 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 5C-nya itu dipelajari hanya sekilas saja. Kita fokus utama di konten. Nah, semua itu kita rangkum untuk supaya jelas dan terukur melalui aplikasi Al-Irsyad Edu. Bagaimana aplikasi Al-Irsyad Edu? Nah, bisa dilihat di sini. Al-Irsyad Edu itu terdiri dari 4 fitur utama, yaitu modul pembelajaran, video pembelajaran, simulasi, dan adaptive learning. Nah, ini adalah fitur yang paling powerful di Al-Irsyad Edu, di mana bisa dilihat di sini bahwa adaptive learning itu mereka mengerjakan soal dan bisa langsung terlihat mereka itu kuat di mana, lemah di mana. Grafiknya dengan pembagian soal easy, medium, dan hard. Jadi ketika ada mereka yang kurang bisa, kita bisa pantau mereka itu nggak bisanya di bab apa, subbab apa. Nah itu bisa kita pantau karena kelihatan dari grafik ini yang paling kecil yang mana. Kalau yang paling kecilnya matematika bagian medium, ya berarti kita hanya mengajarkan matematika bagian mediumnya saja. Ini yang lainnya learning module, learning video, adaptive learning. Basic language terkait English dan Arabic. Ini di SMA akan lebih powerful karena bisa dilihat nanti di SMA bahasa Inggris kita tiap hari. Juga Arabic itu juga tiap hari. Nanti bisa dilihat di jadwal pelajaran. Spesialisasi ya ekskul dan kelas khusus Binpres, tapi kelas khusus Binpres ini adanya di SMP. Di SMA nanti dia fokusnya ke PTN kelas khususnya. Nah, ini bisa dilihat turunan mata pelajarannya. Lihat nih, bahasa Inggris hari pertama, hari kedua, hari ketiga Rabu, keempat Kamis, 5 Jumat. Bahasa Inggris itu 5 kali seminggu. Bahasa Arab juga sama, 1 hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Jadi bahasa Arab juga 5 kali. Nah, ada juga di sini pemantapan SNBT 1. Lalu ada lagi di hari Kamis 2 dan 3. Nah, ini pemantapan SNBT atau untuk UTBK itu semester pertama dilakukan 3 kali seminggu. Ini untuk membahas dasar berhitung. Kira-kira begitu. Rasanya itu aja cukup yang harus dijelasin. Jadi turunan mata pelajaran itu cuma membuktikan bahwa kita sudah bergerak sampai ke ranah teknis. Itu aja paling.